Perlu diingat, konten ini sangat sensitif. Sehingga kalau Anda nggak kuat ya jangan tonton. Silahkan cari konten yang lain. Dan juga perlu diingat bahwa saya tidak bertanggung jawab atas konten di luar daripada channel saya. Teman-teman semua, teramat banyak hal-hal yang tidak pernah dibahas oleh mereka, terutama berkenaan dengan puasa. Sebuah kebenaran yang disembunyikan berbalut fatwa-fatwa ulama mereka, yang dimana mereka mengatakan bahwa merekalah yang paling berhak otoritatif dalam menentukan agama. Benarkah Islam mengharuskan orang di luar Islam mengikuti puasa atau terbebani puasa sebagaimana puasa mereka? Dan yang paling miris teman-teman semua, jika Syahrul Ramadan atau bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan yang agung, bulan yang mulia, karena pada bulan itulah Al-Quran diturunkan. Tetapi teman-teman semua, kita melihat di Indonesia betapa banyak tindakan orang-orang radikal, ormas-ormas Islam radikal yang melakukan tindakan intimidasi, ancaman, bahkan kekerasan ketika bulan puasa. Yang dimana tindakan mereka dibalut dengan eksistensi agama. Ini sungguh ironi teman-teman semua. Oleh karena itu, mari kita bahas daripada pembahasan kali ini berkenaan dengan puasa. Kita bahas seluruhnya, dan ingat, kita wajib cerdas dalam beragama. Mari kita bahas, teman-teman semua. Teman-teman semua, sejatinya puasa itu bukanlah ibadah milik umat Islam saja. Berdasarkan daripada Quran Surah Al-Baqarah, ayat 183 dijelaskan bahwa, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kamu berpuasa, sebagaimana orang-orang sebelummu atau umat sebelummu itu diwajibkan juga untuk berpuasa. Dalam hal ini kita melihat bahwa ibadah puasa itu bukanlah ibadah yang eksklusif untuk umat Nabi Muhammad. Artinya umat terdahulu jauh sebelum Nabi Muhammad diutus juga diperintahkan untuk berpuasa, teman-teman semua. Contoh Nabi Musa, yang dimana beliau juga menjalankan puasa selama 40 hari. Kemudian Nabi Isa Al-Masih juga mengajarkan untuk berpuasa. Tetapi bedanya, Isa Al-Masih melarang puasa ini sebagaimana digalakkan. Artinya janganlah puasamu itu dilihat oleh orang-orang. Dan lebih dalamnya lagi teman-teman semua, bahwa Isa Al-Masih juga memerintahkan, janganlah engkau berpuasa itu dengan lemah letih atau lesu. Pakailah baju yang rapi, gunakanlah minyak wangian, basuhlah mukamu agar engkau tidak terlihat sebagaimana orang berpuasa. Ini adalah ajaran yang teramat baik untuk membentuk budi luhur kita dalam beribadah, teman-teman semua. Tujuan daripada diperintahkannya puasa adalah apa? La'allakum tattaqun, agar kamu itu bertakwa. Takwa itu tidak sebatas engkau takut saja kepada Allah, bukan. Tapi takwa memiliki makna yang amat dalam. Syekh Panji Gumilang menyatakan bahwa takwa adalah kesadaran akan Allah yang mendorong manusia untuk membangun peradaban, menciptakan ilmu dan menegakkan keadilan. Sehingga ketakwaan yang dimaksud adalah apa? Menjadikan diri kita sebagai insan kamil, manusia yang sejati, yang benar-benar sadar akan hakikat dirinya sebagai manusia, dan benar-benar pasrah bahwa Tuhanlah yang Maha Kuasa. Sehingga daripada itu, masuklah pengajaran untuk membangun peradaban yang toleran, yang damai, dan cinta kasih, teman-teman semua. Kemudian, teman-teman semua, kita sebagai warga negara Indonesia sudah sangat sering melihat, mendengar berita kelakuan orang-orang Front Pembela Islam dan organisasi masyarakat yang sejenisnya, yang dimana mereka ini menutup paksa, baik dengan intimidasi, bahkan dengan kekerasan, warung-warung yang buka pada siang hari. Kemudian, mereka mendalilkan bahwa janganlah engkau buka warung ketika puasa, apalagi siang hari. Hormatilah kami yang berpuasa. Apa seperti itu ajaran Islam? Ketika saya mencoba memahami daripada tafsirnya Al-Azhar, Buya Hamka, yang dimana sejatinya ibadah puasa ini sangat berkaitan erat dengan apa? Sosial. Yang dimana teman-teman semua, kalau kita membaca ayatnya,
pada ayat 184 bahwa orang-orang yang dikecualikan daripada puasa ini diperbolehkan kok tidak berpuasa, asalkan apa? Membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Artinya apa? Bahwa ibadah itu, Allah itu ingin kita mudah dalam menjalankan ibadah. Innallaha yuridu bikumul yusra wala turidu bikumul usra. Saya melihat adanya fatwa-fatwa yang mohon maaf sangat diskriminasi, sangat intoleran. Salah satunya apa? Fatwa yang mengharamkan membuka warung makan atau bertransaksi jual beli makanan kepada orang kafir, orang non-muslim pada bulan puasa siang hari diharamkan oleh mereka. Mengapa begitu? Karena bagi mereka orang kafir ini sama saja terkena beban kewajiban puasa. Sehingga kalau ada warung makan yang membuka pada siang hari kemudian memberikan makanan kepada orang kafir pada siang harinya, berarti mereka telah tolong-menolong dalam hal kemaksiatan. Dalam Quran telah jelas la ikraha fid din. Lalu kalian paksa orang kafir untuk berpuasa. Apalagi kita melihat kok bahwa setiap umat itu memiliki syariatnya masing-masing. Janganlah kita saling berbantahan terhadap syariat. Karena Tuhan sudah menjadikan syariat itu baik untuk mereka. Kenapa kita justru membantah syariat mereka? Kenapa kita justru memaksakan mereka untuk ikut syariat kita? Ini yang seharusnya kita pahami dan kita pelajari, teman-teman semua. Jika hal semacam itu yang dilakukan oleh ulama-ulama Islam konservatif, umat-umat Islam yang radikal, maka mohon maaf, Islam sudah tidak lagi menjadi ajaran kasih, tapi menjadi ajaran dengan apa? Penuh paksaan. Apakah itu Islam yang sejati? Mari kita berpikir. Kemudian berkaitan dengan fatwa, dalam kitab fikih-fikih mereka ada klaim bahwa orang kafir itu terkena beban syariat. Mereka menggunakan dasar daripada Quran Surah Al-Mudatsir, ayat 41, 42, 43. Yang dimana bahwa ayat itu ditujukan kepada orang kafir. Ketika saya membaca ini, saya bertanya teman-teman semua, jika memang syariat Islam itu ditujukan untuk orang Islam sahaja, ya, karena mukhatabnya adalah untuk orang Islam, mukallafnya adalah orang Islam, lalu kenapa orang kafir, orang non-muslim dibebankan syariat tersebut? Bukankah itu bentuk pemaksaan dalam hal agama? Inilah kata Syekh Panji Gumilang bahwa betapa banyak yang merusak Islam itu adalah pendapat-pendapat para ulama. Mereka telah jauh meninggalkan Quran. Yang dipegang adalah apa? Pendapat ulama, pendapat ulama. Kan begitu. Yang jauh daripada intisari hakikat ajaran Islam itu sendiri, teman-teman semua. Kemudian teman-teman semua, kita kembali kepada esensi ibadah puasa. Sejatinya puasa itu tidaklah hanya menahan haus dan lapar, tetapi juga menumbuhkan rasa kepedulian sosial kita kepada sesama. Oleh karena itu, dalam ayat 184-185 Quran Surah Al-Baqarah disebutkan kewajiban kita. Kalau kamu gak kuat puasa, ya berikan makan kepada orang fakir miskin. Kalau bisa lebih, berikan yang lebih banyak kepada mereka. Inilah esensi daripada ibadah. Artinya ibadah itu tidak hanya berkaitan dengan hal yang mahdhu kepada Tuhan saja, tetapi harus seimbang antara ibadah mahdhu dengan ghairu mahdhu. Kemudian kita melihat ironisnya di Indonesia, banyak kelompok-kelompok Islam radikal, mereka ini malah sibuk mendiskriminasi, mengintimidasi orang-orang yang tidak berpuasa, alih-alih membantu orang yang membutuhkan. Kenapa bisa begitu? Karena mereka hanya memahami agama dalam hal sempit. Itu teman-teman semua. Padahal kalau kita memahami puasa secara mendalam, secara komprehensif, kita akan tahu bahwa puasa itu seharusnya membawa cinta kasih kepada sesama, bukan menghakimi, teman-teman semua. Puasa seharusnya juga membawa diri kita dalam sikap yang lebih dermawan, peduli kepada sesama, bukan justru menjadi orang yang bakhil. Tetapi apa teman-teman yang kita lihat saat ini? Kebencian, pemaksaan, dan kezoliman atas nama agama. Teman-teman semua, sebagai akhir kata, sekarang kita dihadapkan pada dua pilihan. Mengikuti pemahaman yang penuh pemaksaan dan intimidasi, atau kembali kepada Islam yang sejati
yang penuh dengan cinta kasih. Kemudian teman-teman semua, berkenaan dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ingatlah pernyataan Syekh Panji Gumilang bahwa sejatinya sejarah agama maupun sejarah peradaban manusia itu memiliki perjalanan yang panjang. Semuanya saling bertalian sehingga terlihatlah kesan bahwa Tuhan yang sejati adalah Dia, sekalipun berbeda dalam penyebutan dan memahaminya. Sehingga kita tahu pada dasarnya kita adalah umat yang satu dari Tuhan yang satu. Hanya saja kita memiliki perbedaan pemahaman, perbedaan konsep untuk mengenalinya, teman-teman semua. Apakah kita akan diam ketika agama dijadikan sebagai alat kekerasan, alat paksaan, alat kezoliman, bahkan alat politisasi? Apakah kita akan diam? Atau justru kita berani bersuara melawan tindakan-tindakan mereka? Sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Rahayu untuk teman-teman semua. Merdeka.